Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kembali berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian penyembahan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku
sudah kita lewati, kita jalani bersama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bulan demi bulan kita sudah lewati. Dan saat ini kita sudah masuk di dalam bulan yang ke-11 di tahun 2023 ini. Oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kita bisa melewati itu semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara kasih Tuhan, kita gunakan lagi kesempatan, kekuatan, kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk berbakti, memuji, menyembah Tuhan, untuk mendengar firman. Firman-Mu berkata, Engkau beserta, Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan situasi apapun, senang atau susah, sakit atau sembuh, haleluya, Tuhan beserta kita. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dia siap menopang kita, haleluya, menguatkan, menghibur, menolong kita. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Nama-Mu ajaib, nama yang menyelamatkan kami, nama yang sanggup menolong kami, hanya nama Yesus, nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah hakim atas dunia ini. Haleluya. Haleluya. Syukur buat kebaikan Tuhan, syukur buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami undang hadirat-Mu, kami undang kuasa-Mu dari tempat yang termati, turun di tengah-tengah kami, masuk dalam kehidupan kami, melawat kami, menjamah kami, mengubah hidup kami, meredakan hati dan diri kami Tuhan, di bawah tangan Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang patut ditinggikan, hanya Engkau yang patut dimuliakan, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus Raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini beberapa kali lagi. Kita mari berdoa. Haleluya. Dengan penuh iman. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah
menanti-nantikan saatnya untuk datang kembali menjemput kita, yang juga menanti-nantikan kedatangan Tuhan, untuk dibawa masuk ke tempat yang maha tinggi, di mana Yesus ada, duduknya di sebelah kanan Allah Bapa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala rencana-Mu, rancangan yang indah bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami siap memuji menyembah Tuhan. Kami rindu mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan kami semua. Engkau layakkan kami untuk menerima berkat daripada firman-Mu, berkat dari tempat yang maha tinggi. Dan kami juga siap menerima perjamuan kudus yang membuat hubungan kami kepada Tuhan semakin dekat, semakin erat, semakin menghargai kematian kebangkitan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentak dengan tangan kasih-Mu, tuntun mereka, beri kekuatan, kemenangan untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah, untuk mendapatkan pertolongan pada waktu mereka membutuhkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Beri roh sukacita bagi kami, roh kebebasan untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau berkati kami semua dari dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan ditulis. Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, selamat bertemu kembali. Pagi hari ini kita datang dengan penuh ucapan syukur. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita sama-sama puji Tuhan. Engkau yang selalu ada. Kau turut bekerja.
hanya dari firman-Mu, hanya dari Roh Kudus-Mu, hanya dari tempat yang maha tinggi. Dunia tidak bisa memberi damai dalam kehidupan kami. Haleluya. Tetapi Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Engkau Allah atas segala Allah yang sanggup memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oleh sebab itu kami pada saat ini rindu akan firman-Mu Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Haleluya. Biar Engkau taburkan, Engkau berikan kepada kami siap menerimanya. Engkau urapi firman-Mu dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga dapat menghancurkan hati yang gelisah, hati yang sakit, hati yang penuh kekurangan, kelemahan, keburukan. Engkau ubahkan semuanya dengan hati yang baru dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga damai sejahtera, sukacita surga memenuhi kehidupan kami sekarang sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah melakukan tugasnya dari awal hingga pertengahan ibadah ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu. Dan Kau berkati seluruh kehidupannya, kebutuhannya, rumah tangganya, pekerjaannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman Allah Tuhan. Biarlah firman Allah yang hidup, yang penuh kuasa itu Tuhan, haleluya, turun dari surga, memenuhi haleluya hati jiwa roh hamba-Mu untuk boleh disampaikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Tutup bungkus oleh kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya Tuhan, berkati Tuhan, urapi Tuhan, pakai sehingga haleluya firman yang disampaikan boleh mendapat tempat yang terbaik dalam hati anak-anak yang masih kecil ini Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh, imannya makin teguh, makin kuat, hanya mengandalkan Engkau. Sejak kecil mereka percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali kita akan belajar firman Allah. Pagi ini kita akan belajar tentang bertumbuh dalam iman. Growing in faith, bertumbuh dalam iman. Ibadah minggu pagi 5 November 2023. Haleluya. Bertumbuh, growing in faith. Iman yang bertumbuh jadinya apa? Faithful. Faith bertumbuh terus jadi faithful. Faithful itu setia, makin teguh. Faithful, setia itu watchful, terus berjaga. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17, berdoa senantiasa itu artinya setia dan berjaga. Faithful and watchful, berjaga, siap terus. Saya sering pesen sama suami sama anak-anak ya, tiap detik itu mikir terus, nyambung terus, bisa dengar apa yang Tuhan inginkan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian. Haleluya. Kita terus bersatu dalam doa. Apa itu bertumbuh? Tadi kita sudah nyanyi. Apa itu bertumbuh? Bertumbuh itu dari berseru jadi berserah. Terus jadi apa? Dulu saya pernah ngasih pelajaran. Tumbuh itu dari berseru ke berserah, akhirnya bersyukur. Ya, itu tumbuh. Haleluya. Kita tahu bahwa fitnah itu FK, bukan fakultas kedokteran, tapi FK, fitnah itu kuasa. Semakin difitnah, kuasa Tuhan dicurahkan ya. Haleluya. Dari berseru, berserah dan bersyukur. Berseru pada Yesus. Yesus itu firman. Berseru pada Yesus itu baca firman. Saat saya dalam kegelapan yang paling gelap, saya habiskan seluruh waktu saya untuk baca firman.
Haleluya. 773 692 70 jam 4 hari selesai. Kejadian sampai Wahyu itu berseru pada Yesus, ndak usah ke lainnya, pada Yesus. Yesus itu kasih karunia, Yesus itu firman. Kita masuk terus dalam kasih karunia, berserah, berserah. Percayalah Dia sanggup menolongmu, itu bersyukur. Bersyukur itu percaya bahwa Dia, firman Allah itu sanggup menolong. Yang bisa menolong hanya satu, yaitu firman. Alkitab terus ya, dari Wahyu maju ke sini, dari Kejadian mundur ke sini, seret. Tengah-tengahnya itu Mazmur 118 ayat 8 dan 9. Itu persis tengah-tengahnya Alkitab. Berharap pada Tuhan, bukan pada yang lainnya, bahkan bukan pada bangsawan. Mari kita baca dulu itu sebelum kita masuk. Kita baca tengah-tengahnya Alkitab dulu ya, supaya kita tahu apa yang diinginkan Tuhan. Mazmur 118 ayat 8 dan 9 itu tengah-tengahnya Alkitab. Alkitab ini kan 31.102 ayat ya. Terjemahan lain 33.167 ayat, 1189 fatsal ya. Persis tengah-tengahnya itu Mazmur 118 ayat 8 dan 9. Jadi gini ya, seret dari Wahyu ke sini, Kejadian ke sini, seret. Tengah-tengahnya itu bunyinya apa coba? Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Tuhan itu firman. Jadi ada apa-apa cari firman, baca, dengarkan, renungkan, dimakan. 9, lebih baik diulangi 2 kali. Tengah-tengahnya Alkitab itu kalimat pertamanya sama persis. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada, perhatikan di sini meningkat. Bukan hanya manusia, bahkan kita tidak usah percaya pada para bangsawan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Terus berharap sama Tuhan, terus dalam perlindungan Tuhan. Gimana terus dalam perlindungan Tuhan? Kita baca sebentar ya sebelum masuk ayat-ayat ini. Yesaya 5:17 dihafalkan. Itu kalau kita terus dalam penggembalaan Tuhan, ini nyambung semua ya, firman Allah itu dihafalkan 5:17. Gampang ya. Tetap berdoa kan juga 5:17, 1 Tesalonika 5:17. Tuhan sudah menggenapkan seluruh kehendak Allah juga 5:17, Matius 5:17. Kita punya doa yang berkuasa 5:17 juga, Yakobus 5:17. Kita menerima kasih karunia yang berlimpah 5:17 juga, apa? Roma 5 ayat 17. Haleluya, haleluya. Kita lihat di Yesaya 5:17. Ini hidup dalam penggembalaan. Yesaya 5:17. Tuhan juga bekerja sampai sekarang juga 5:17. Di mana? Yohanes 5:17. Dia terus berdoa bagi kita. Dia terus bekerja, Bapak terus bekerja untuk kebaikan kita. 5:17 Yesaya, maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan kambing-kambing, kita bukan kambing, kita domba, kita umat tebusan, dan kambing-kambing akan pasti mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Kita bukan kambing, kita hanya berharap sama Tuhan. Hopeful itu joyful. Terus sampai di belakang layar, di belakang tabir, Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu menuntun kita sampai di belakang tabir, dilabuhkan sampai di belakang tabir, kita pegang terus. Berseru, berserah, bersyukur. Bersyukur bahwa firman Allah memberi kedamaian abadi. Bukan kedamaian yang sementara, kedamaian abadi sampai di ruang Maha Kudus ya. Seperti yang saya saksikan, saya ini sekarang tambah lama tambah tua, yang saya rasakan itu kedamaian yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata.
makin hari makin damai ya. Kedamaian yang hanya bisa diterima dari firman. Tidak ada yang lain. Selama saya hidup dari kecil sampai tua ini, saya melihat hanya firman. Saya melihat sejarah-sejarah kehidupannya, banyak yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Haleluya. Hanya firman ya. Oke, kita mulai belajar ya. Growing in faith, ibadah minggu pagi ini sudah 2 Petrus 1. Kita sudah belajar living for God, hidup bagi Allah itu di 1 Petrus 4. Kita sudah belajar God's discipline proves His love. Pendisiplinan Allah itu membuktikan kasih Allah. Jadi kalau kita sedang didisiplin tapi kita tidak ngerti, kita jadinya tidak bisa terima. Padahal didisiplin itu bentuk kasih, itu disiplin ya. Di Ibrani 12. Sekarang kita belajar tentang growing in faith ini dari 2 Petrus 1. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan belajar di end welcome, kesudahan. Sudah tiba ya. Sudah selesai semuanya. Nanti kita lihat dari Matius 24. Ini sekarang kita lihat 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. 2 Petrus 1 ya, growing in faith itu faithful, faith sampai faithful, watchful, makin teguh ya. Menjadikan panggilan dan pilihan Allah makin teguh, jadi hidupnya makin teguh. Berseru, berserah, bersyukur. 3B ya, bersyukur karena Dia memberi kedamaian abadi, firman memberi kedamaian abadi. Percaya bahwa firman itu sanggup menolong ya. Kita lihat mulai ayat 1, mestinya di sini mulai ayat 3, tapi kita lihat semua dari ayat 1 ya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami, perhatikan di sini, memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Tuhan itu kasih, tapi Tuhan itu juga adil ya. Jadi terus diingat, apa yang kita alami hari ini semua itu tuaian dari apa yang telah kita lakukan. Hukum tabur tuai itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang kita tabur, kita tuai. Kehidupan kita hari ini itu terus seperti saya sering bilang numpuk boto ya. Nyusun bata ini ya. Bata ini yang disusun ini mulai dari fondasi terus, tidak bisa ujuk-ujuk di sini. Seperti yang sudah pernah saya ceritakan tentang bambu Jepang itu ya. Ada orang yang nanam bambu Jepang bertahun-tahun tidak ada tanda-tanda tumbuhnya. Padahal dia sudah tumbuh, akarnya itu tumbuh dengan kuat bertahun-tahun, baru keluar bambu Jepang, langsung keluar. Jadi perhatikan hukum-hukum Tuhan. Selamat itu anugerah, dan Tuhan menganugerahkan keselamatan itu double, warisan ganda, keselamatan dan kemenangan, grace and glory. Kita diberi menang atas dunia, daging dan dosa. Atas dunia kita sudah dikasih iman, atas daging kita sudah diberi Roh Kudus. Dunia, daging dan dosa, untuk mengalahkan tipu daya dosa kita sudah diberi firman, lengkap semua. Di sini ayat 1 aja sudah ditunjukkan bahwa kita iman pun itu karunia. Kisah 11 ayat 18, pertobatan pun itu karunia. Takut akan Tuhan juga karunia. Karunia semuanya. Haleluya. Yeremia 32 ayat 40, karunia, dikaruniakan semuanya. Haleluya. Kasih Allah juga dikaruniakan. Roma 5 ayat 5, Roh Kudus dicurahkan, semua dikaruniakan. Nanti kita lihat bahwa semuanya, bahwa semua sudah karunia. Roma 8 ayat 32 dikatakan bahwa Allah Bapa sudah memberikan anaknya lengkap dengan karunia semuanya
itu bukan kita bicara tentang hal-hal jasmani, tetapi karunia rohani untuk hidup takut akan Allah sudah dikaruniakan semua. Haleluya. Apa yang tidak kita pikirkan, apa yang kita tidak minta itu jangan hanya berpikir masalah jasmani. Itu kedamaian dan lain sebagainya yang tidak bisa dibeli dengan uang. Masih saya sering dengar manusia itu butuh uang ya, bahkan gereja itu butuh uang. Masih sering saya dengar seperti itu. Haleluya. Kita lihat sejarahnya uang. Uang itu cuman alat penukar ya. Dulu tuh enggak ada uang. Jadi hasil bumi ditukar dengan hasil laut dan lain sebagainya. Karena kesulitan dan lain sebagainya mereka membentuk mata uang untuk saling uang pertukaran. Jadi kalimat-kalimat yang salah, kita butuh uang, itu semua itu kalimat yang salah. Kita kembali ke firman, sebab itu baca firman, baca firman, baca firman, makan firman, makan firman, makan firman. Haleluya, supaya kita tahu yang benar. Matius 6:24 dikatakan mengabdi itu kepada Allah atau kepada mamon. Mamon itu uang. Ada bahasa yang terjemahan yang lebih jelas, money, uang. Jadi Allah itu sampai diperbandingkan dengan mengabdi sama Allah atau mengabdi sama uang. Seperti kerja itu kita sedang mengabdi kepada Allah atau hanya untuk mendapatkan uang ya. Bekerja itu mengabdi kepada Allah, bukan untuk mendapatkan uang, bukan untuk mengabdi kepada uang. Jadi kita harus sesudah ditebus, pikiran kita itu pikiran Kristus. Tidak berpikir sama dengan orang yang belum ditebus. Korawarawasi, haleluya. Mari kita lihat kuasa firman yang bekerja di dalam kita. Kita harus hidup dalam kuasa firman. Haleluya. Sangat gampang di dalam doa Bapa kami ya. Matius 6 ayat 9 sampai 13, Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Bapa kami. Haleluya. Di dalam Matius 6 di situ, 9 sampai 13. Terus jalan ada ayat 24. Kepada siapa kita mengabdi? Seperti gereja dan lain sebagainya. Jadi salah kaprah ya. Gereja kalau sepi bingung, pakai macam-macam cara supaya rame. Banyak bentuk salah kaprah. Marketing dunia dimasukkan ke marketing gereja, cara-cara mencari jiwa. Sekarang bahkan ada gereja yang pakai sistem multi level ya. Harus bawa jiwa berapa. Dan mereka mengejar target jiwa teman-temannya yang dari gereja mana itu diajak pokoknya bawa jiwa. Jadi semuanya salah kaprah. Mari kita kembali ke firman. Kembali ke firman. Apa yang firman katakan? Belajar. Belajar dari firman. Karena dunia ini pakai sistem cuci otak. Haleluya. Sehingga manusia itu tidak percaya lagi kuasa firman. Firman bisa apa? Kita butuh uang. Lah, sudah salah kan? Firman belanja ke pasar, firman tidak bisa belanja ke pasar. Tapi ke pasar kita butuh uang. Itu semua sudah cuci otak dan salah kaprah. Tuhan menyediakan semuanya. Coba dibaca Matius 6 semua. Haleluya. Kita lihat dulu sebelum lanjut ke 2 Petrus ini. Matius 6. Jadi kita jangan pakai cara biasa. Kita memang hidup di dunia, tapi bukan pakai cara biasa. Matius 6 ayat 32. Coba dilihat. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Allah itu firman, tidak mengenal kuasa firman. Haleluya. Jadi bekerja keras harus cari uang, enggak gitu saya enggak bisa hidup. Sudah sering kita lihat orang yang punya uang banyak tidak bisa membeli kedamaian. Apakah semua butuh uang? Damai itu enggak bisa dibeli sama uang. Bahagia dan lain sebagainya. Banyak yang bilang uang bisa beli rumah, tapi tidak bisa membeli suasana damai di rumah. Bisa beli dokter macam-macam, bisa bayar dokter, bayar obat.
bisa ngasih sembuh kesehatan. Kita bisa duduk di sini semua karena korban Kristus, bukan karena uang. Ibrani 9 ayat 14, karena korban Kristus. Kita terus didoakan, Ibrani 7:25, kita terima keselamatan yang sempurna. Apakah keselamatan butuh uang? Keselamatan itu hal yang utama, itu anugerah, yang lainnya itu ditambahkan. Semuanya ditambahkan. Haleluya. Kadang orang Kristen ini sampai kalah ya sama orang Buddha ya. Saya melihat orang Buddha, ada seorang biksu. Biksu itu ngomong, saya tidak pernah pegang uang dan saya tidak butuh uang. Bahkan biksu ngomong gitu, tapi pendetanya ngomongnya kita butuh uang ya. Gereja butuh uang supaya bisa operasi jalan ini. Mari kita harus hati-hati dengan perkataan. Di sini dikatakan, akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, makan, minum, pakai dan sebagainya. Tuhan itu tahu ya. Terus dikatakan di situ, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hidup benar itu ditambahkan. Jadi ini semua ditambahkan. Haleluya. Semuanya ditambahkan, bukan mengejar itu. Jadi jangan salah kaprah. Dulu saya sering bilang tentang orang yang beli mangga 10 dapat welasan 1 ya. Mangganya 10 ditinggal, bingung bawa pelasannya 1 ini. Nah itu manusia yang keselamatannya ini, firman ini ditinggal, buengong cari uang. Seluruh dunia ini hanya seperti pelasan 1 itu tadi loh. Seluruh dunia ini kita sudah dikasih yang utama, itu hanya tambahan. Jadi kita harus berpikir firman. Haleluya. Terus di sini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hidup terus dalam pimpinan Tuhan. Di ayat 31 itu dikatakan naik ke atas. Sebab itu janganlah kamu khawatir, tidak punya khawatir. Dan berkata, apakah yang akan kami makan? Nah ini, kalau tidak punya duit makan apa Bu Henry? Masuk makan firman Bu Henry? Tidak percaya kuasa firman ya. Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Makan, minum, pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kebahagiaan manusia itu mengenal Allah. Bahkan karunia mengenal pun dikasih sama Tuhan. Yuk kita baca sebentar di Yeremia 9:24. Nanti bisa diulangi di YouTube ya, kalau yang nggak bisa ngikuti. Ini berhenti dulu ya anak ya, slide-nya berhenti dulu. Kita lihat apa yang Tuhan ingin kita belajar pagi ini. Yeremia 9 ayat 24. Banyak ya, saya sudah sering saksikan. Bahkan sudah pernah ada kumpul orang terkaya di dunia. Mereka mengakhiri hidupnya karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada kedamaian. Dia merasa uang itu tidak perlu. Pernah lagi orang kaya uang sampai dihamburkan. Apa gunanya uang ini? Dia tidak merasakan kebahagiaan dan kedamaian. Yeremia 9:24 di situ dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah, karena yang berikut ini kebahagiaannya manusia ya, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ini tentang kebahagiaan manusia ya. Kebahagiaan manusia itu hanya kalau mengenal. 9:24. Perhatikan angkanya. Yeremia 9:24. 24-nya kita pakai lagi. Yeremia 24:7. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Perhatikan, tetap Yeremia. Cara menghafalkan firman seperti itu. Yeremia coba 24 ayat 7. Yeremia 24 ayat 7. Semua itu sudah dikasih ya. Kasihilah. Tuhan juga sudah memberi kita kemampuan untuk mengasihi.
Yeremia 24 ayat 7, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Aku pasti memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Percaya sepenuh, percaya kuasa firman. Mulai dari orang Israel dikeluarkan dari Mesir hanya untuk beribadah, ibadah, menyembah firman. Haleluya. Firaun, dunia ini menghalangi umat tebusan untuk menyembah. Dikasih kerja keras lah ini ya, sehingga mereka memaitkan hidup mereka dengan kerja keras. Contoh hidup yang pahit itu tidak bisa mendengar. Ada semua di sini. Tidak bisa mendengar karena tekanan kerja keras, kepahitan. Kita hidup di dunia, tapi kita tidak hidup cara dunia. Mana ada Bu Hendy ayat gitu? Ada enggak? Ada. Coba 2 Korintus 10 dihafalkan ya, sebab itu dihafalkan, belajar baca firman supaya tahu bahwa semuanya ada di firman dan dipakai semuanya. Jangan dicuplik satu-satu ya, dihafalkan semua, dipakai semua. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4 di situ. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Haleluya. Kita diperlengkapi senjata kuasa Allah. Apa itu? Firman. Firman itu senjata kuasa Allah. Haleluya. Diperlengkapi, use God's mighty weapon. Kita menggunakan senjata kuasa Allah. Bukan berarti kita malas. Justru orang yang sungguh-sungguh dia akan sangat rajin menjadi pendoa syafaat. Tuhan Yesus sekarang di sorga menjadi pendoa syafaat. Kita harus hidup seperti Bapa. Itu Matius 6:33 itu artinya hidup seperti Bapa kita di sorga. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Uang itu mereka pakai sebagai senjata duniawi. Orang sering bilang kan, kalau punya uang ya enak, segala bisa. Uang berkuasa. Sering itu dimasukkan di pikiran, sehingga orang sering ngomong, enak ya jadi orang soge, mau beli sembarang bisa. Pikiran kita sudah terus kena tipu daya iblis. Di sini baca, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Itu tadi pikiran-pikiran yang salah. Haleluya. Waktunya sudah hampir habis ya, kira-kira sebentar lagi kita masuk perjamuan kudus. Mari kita terus bertumbuh ya. Kembali ke 2 Petrus 1 lanjut ayat 2 dulu. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Kasih karunia, damai sejahtera. Jadi keselamatan itu dikasih keselamatan kedamaian, keselamatan kemenangan, keselamatan kesejahteraan. Tuhan memberikan lengkap untuk kita hidup di dunia ini berjalan dalam keselamatan. Jadi jangan dibalik ya. Bagaimana baliknya? Biasanya baliknya gini. Kita tidak cukup cuman iman, selamat tapi tidak melakukan. Kita bisa melakukan itu juga anugerah. Jadi jangan dibalik. Itu semua anugerah. All is grace, semuanya adalah kasih karunia, keselamatan dan kemampuan. God's power to do His will, kuasa Tuhan. Dari kasih karunia itu ada kuasanya untuk melakukan. Jadi dengan kasih karunia itu kita bisa melakukan, bukan dengan melakukan terus kita selamat, bukan ya. Banyak yang keliru. Iman harus disertai perbuatan, tidak ada perbuatan jangan harap masuk surga. Jadi salah lagi. Hati-hati, sebab itu baca firman, belajar firman. Itu kasih karunia. Kita ya harus ke gereja, tidak ke gereja nanti tidak selamat, bukan. Karena kita sudah selamat. Kita beribadah, bersyukur,
sama. Jadi jangan terbalik terus ya. Kalau ndak ini, ndak itu, jangan harap masuk surga. Masuk surga bukan ndak ini, ndak itu. Masuk surga itu anugerah. Jadi jangan terus dibalik. Kalau kita punya pikiran yang terbalik, hidup kita ndak cocok sama firman. Kembali ke firman. Hidup keagamaan kita harus lebih benar dari orang Farisi. Apa itu maksudnya? Kasih karunia. Coba. Oh habis ya. Coba kita lihat dulu Matius 5 ini tadi. Matius 6 tadi ya, naik Matius 5. Jadi jangan dibalik terus ya. Dibalik seolah-olah manusia ini hebat ya. Ya harus dilakukan ini. Kita bisa melakukan itu juga karunia. Jadi terus tugas kita cuma apa? Kehendak Allah cuma di 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Bersyukur. Bersyukur itu pun bisa bersyukur itu pun juga kasih karunia. Belajar firman, rajin. Kita harus rajin, kalau malas kita tidak bisa masuk surga. Orang yang terima kasih karunia dia pasti rajin. Nangkep ya, belajar ini nangkep ya. Nanti minta sendiri sama Tuhan pengertian ya. Bahwa semua 5 ayat sebelum ayat 20 kita lihat ayat 17-nya dulu. Nah, 5:17 lagi ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sudah selesai, sudah digenapi. Tirai sudah sobek, kita bersyukur. Menyembah, Wahyu 19 ayat 4. Jadi hidupnya tidak sombong, tidak sok ya. Seolah-olah hanya dia yang bisa melakukan firman. Merasa benar sendiri. Di sini ayat 20. Perhatikan, turun ke ayat 20. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jangan menyalahartikan ayat ini. Haleluya. Siapa yang bisa lebih benar dari orang Farisi dan semuanya ini? Hanya Yesus. Ayat 17 tadi diterangkan kan? Sebelum masuk ayat 20 kan ayat 17 sudah ada. Ayat 17. Dan kita mengikut Yesus, menerima korban Yesus, menerima korban Kristus. Apa yang lebih benar? Yang lebih benar adalah grace, kasih karunia. Haleluya, haleluya. Kalau kita ngotot pakai kebenaran diri sendiri, akhirnya harus diperhadapkan seperti Ayub sampai masuk ayat 42. Pasal 42. Coba lihat Ayub 42. Ayo kita lihat itu kasih karunia. Ayub 42. Ayub di sini, Ayub yang terakhir ya. Ayub dipuji semua kebenarannya sama Tuhan di depan. Tapi Ayub harus menerima kasih karunia. Tidak cukup pakai kebenaran diri sendiri. Menjauhi kejahatan, takut akan Allah, jujur dan aman. Itu tidak cukup ya. Sampai nanti Ayub 42 ayat 2. Nah ini. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ini bicara tentang kasih karunia. Haleluya. Harus takluk sama kasih karunia. Sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Semua rencana Tuhan sampai menurunkan Tuhan Yesus itu mulai kejadian ya, rencana penebusan. Sampai kasih karunia. Ini bicara tentang kasih karunia. Terima kasih karunia. Coba dilihat, kita harus takluk sama kebenaran Allah. Tidak bisa pakai kebenaran diri sendiri terus ya. Coba Roma 10 ayat 3. Ini sering saya ulangi ya, dihafal ya. Roma 10 ayat 3. Roma 10 ayat 3. Roma 10 ayat 3. Ya ini, perhatikan ya, kadang khotbah-khotbah dan lain sebagainya sampai dikasih kunci-kunci bagaimana supaya gini. Tidak bisa, semua itu hanya kasih karunia. Jadi jangan kita terlalu sok ya, firman jadi teori yang
Firman itu praktek hidup sehari-hari, itu firman. Bukan, jadi saya firman di sini bukan nyiapkan untuk di sini sekarang ini, ya. Itu hari-harinya bagaimana? Itu firman, ya. Bukan disiapkan PowerPoint-nya bagus macam-macam sampai alat peraga macam-macam. Firman itu kehidupan. Firman itu hidup dan berkuasa. Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Apa kebenaran Allah? Kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 itu pemberian Allah, kasih karunia, bukan perbuatan. Jelas dikatakan bukan perbuatan, kasih karunia. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, harus ini, harus itu. Kalau tidak perpuluhan jangan harap masuk surga. Sudah ada itu firman yang seperti itu, ya. Mari kita terus berdoa. Apa itu kasih karunia? Sampai kita ketemu sama kasih karunia. Kalau kita sudah ketemu, kita akan jadi lemah lembut, rendah hati, dan bisa mendengar. Haleluya. Tanda paling khas itu bisa mendengar, ya. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kita harus takluk pada kebenaran Allah. Bukan kita baca firman supaya selamat, tapi orang yang terima kasih karunia sudah selamat, dia akan terus menikmati kasih karunia ini, menikmati. Bukan siksaan baca firman ini. Haleluya. Lagi di Roma, perhatikan di Roma terus, ya. Roma 4:16 ini diulangan terus ini, ya. Ini sudah ayat-ayat yang sering diulangi, hafal harusnya, ya. Roma 4:16. Roma 4:16. Nanti kalau ini tidak selesai, nanti saya akan cepatkan untuk PR nanti, ya. 2 Petrus 1 itu. Roma 4 ayat 16 di sini terus dikatakan manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Dan iman yang hidup itu pasti disertai perbuatan, itu namanya buah iman. Perbuatan itu buah iman, growing faith, iman yang bertumbuh. Roma 4:16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman itu kasih karunia, supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi kesemua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapak kita semua. Ini bicara tentang kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Definisi kasih karunia adalah kebenaran berdasarkan iman. Itu kasih karunia. Iman tadi sudah kita baca, 2 Petrus 1 ayat 1 itu juga sudah dianugerahkan karena keadilan Allah. Allah itu adil, semua dianugerahkan. Seperti kita lihat ini, panas ini tidak hanya buat orang Kristen, toh, panas, hujan dan lain sebagainya. Buat semua. Bagaimana kita cara menanggapi? Dan agama, bentuk agama-agama itu juga buatan manusia. Kekristenan bukan bicara tentang agama. Kekristenan itu bicara tentang kasih karunia. Apa itu Kristus? Kristus itu kasih karunia. Grace itu Kristus. Mari kita terus fokus kepada kasih karunia. Kita lanjutkan sedikit, nanti akhirnya buat PR kita lanjutkan sedikit, ya. Kasih karunia dan damai sejahtera. Oh, luar biasa, terima sekarang ini. Ayat 2 saya baca. Saat saya baca, kita terima. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, melimpahi saya. Ayo kita ulangi 2 Petrus 1 ayat 2 ini. Kalimat yang pertama sama-sama. Kasih karunia, ayo, dan damai sejahtera melimpahi saya. Ayo ngomong, ya. Apa? Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi saya. Kasih karunia itu keselamatan, damai sejahtera itu kekuatan untuk hidup dalam kasih karunia. Bisa melakukan firman itu kasih karunia. Haleluya. Sampai masuk ke ayat 3, kita panggilan pilihan kita itu makin teguh, growing in faith, teguh, faithful, watchful.
Ayat 3 aja kita baca, selainnya nanti buat PR ya. Ayat 3, karena kuasa ilahinya telah, kata telah ini penting ya, telah. Sebab itu baca firman. Soalnya saat kita baca firman, kita terima, firman itu masuk dan firman itu bekerja. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Loh. Sudah jelas ya. Telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saleh itu takut akan Tuhan, itu saleh, tidak terus salah. Orang yang terus salah itu tidak saleh. Saleh itu takut Tuhan. Jadi syaratnya cuma apa? Takut Tuhan. Takut Tuhan itu juga karunia. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, kasih karunia. Coba Embo satu ayat ya, saya dengar satu ayat, ayo baca dulu. Yeremia 32 ayat 40. Yeremia 32 ayat 40. Yeremia 32 ayat 40, betul ya. Aku mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan berbuat baik kepada mereka. Aku menaruh, nah ini ya 32:40 dihafal ya, Yeremia 32:40, betul ya. Aku firman Allah menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka. Ditaruh takut Tuhan, itu sudah kuncinya, itu takut Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 13-14 sudah semuanya itu dirangkum, cuma takut Tuhan. Takut Tuhan itu pun ditaruh di dalam hati kita. Itu kasih karunia ya, supaya mereka jangan menjauh daripadaku, terus dekat Tuhan. Haleluya. Ini ya growing in faith. Nanti ya dibaca 2 Petrus 1 ayat 3-11. Langsung nomor satunya, God has given us everything we need for living a godly life. Semua ya. Dia itu tadi ayat 3 tadi. Dia sudah memberi segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup cocok sama firman, sudah dikasih. 2 Timotius 3 ayat 1-17 itu nanti lengkap keadaan manusia akhir zaman sampai diakhiri. Kita itu sudah terhias sempurna, diperlengkapi sempurna. Jadi orang yang terima kasih karunia, dia ngati-ngati dengan hidupnya. Ngati-ngati bukan supaya selamat, tapi karena sudah selamat dia menghargai keselamatan. Jadi hidupnya hati-hati, ngomong tidak sembarangan, berbuat tidak sembarangan, berpikir tidak sembarangan, bukan supaya selamat, tapi karena sudah selamat. Ini jangan terus dibalik ya. Terus nomor 2 nak, masih masuk di 2 Petrus 1 lanjutannya, 2 Petrus 1 ayat 12-21, ini kuncinya hanya di sini. Bagaimana semuanya itu paying attention to scripture. Perhatikan firman. Perhatikan itu, dengar. Lihat cara mendengar kita ini penting ya. Orang yang mengasihi dia akan mendengar. Kasih sudah dikasih ke kita. Orang yang tidak bisa mendengar karena memang tidak punya kasih. Jadi tidak pernah dengar, diomongin segala, tidak nurut, segala macam tidak nurut. Kita nurut juga bukan supaya selamat, tapi karena kita sudah selamat, kita nurut itu terus. Dipikir seperti itu. 3 nak. The day of the Lord is coming. 2 Petrus 3 ya dibaca. Is coming itu terus mendekat. Hari Tuhan itu terus mendekat. Kita siap menghadapi hari Tuhan. Kita sudah terima grace and glory. Kasih karunia, glory itu kemuliaan. Kemuliaan itu artinya kita bisa hidup dalam kasih karunia. Kita mengembalikan kemuliaan semua untuk Tuhan. Roma 11:36, dari Dia, untuk Dia, kepada Dia. From His grace, by His power. Dari kasih karunia dengan kuasa Roh Kudus untuk kemuliaannya. For His glory. 4 nak. Grow in His grace. Terus bertumbuh dalam iman, terus bertumbuh dalam kasih karunia, itu artinya remain faithful. Terus setia. Setia itu meskipun tidak lihat apa-apa, kok rasanya sudah sungguh-sungguh kok masih seperti ini hidupnya ya. Itu kita tidak lihat seperti itu, tapi tetap setia. Itu di seluruh kitab Yudas 1 ayat 1-25. Tetap setia.
Setia itu bukan lihat apa yang kelihatan ya. Invest time with God in His Word. Ini 1 Tesalonika 5, semuanya kita pakai waktu dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Kita invest. Sekarang zamannya invest ya, jangan invest uang. Invest waktu dengan firman. Coba nyatakan, buktikan hasilnya bagaimana kita hidup dekat dengan Tuhan. Haleluya. Itu yang kelima, kita terus bertumbuh dalam iman. Nanti lainnya dirangkum mungkin oleh Bapak Gembala. Kita terus bertumbuh, kita masuk perjamuan kudus ya. Haleluya. Ayo terus hidup dalam kasih karunia ya. Hargai kasih karunia, bersyukur, dan semua hanya karena kasih karunia. Diingat ya, bukan karena kebenaran kita, bukan karena kebaikan perbuatan kita. Efesus 2 ayat 8, nanti Efesus 2 dibaca semua, jelas itu pemberian Allah. Itu grace, kasih karunia. Hargai, hiduplah dengan menghargai. Bisa menghargai kasih karunia, itu pun kasih karunia lagi. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita segera masuk di dalam firman Tuhan ya, biar kita terus yang masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan terus bertumbuh ya, bertumbuh. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah punya buah-buah rohani. Mungkin ada yang sudah 30, puji Tuhan. Ada yang 60, puji Tuhan. Tingkatkan lagi sampai 100 ya. Haleluya. Mari kita berbuah lebat dan buahnya juga manis. Haleluya. Kita bisa berbuah itu juga karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Nanti Roh Kudus akan memberikan penjelasan lebih lagi bagi saudara dan saya ya. Haleluya. Untuk lebih mengerti lebih dalam apa yang Tuhan kehendaki. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Engkau meteraikan firman-Mu, seberapa banyak yang kami bisa tangkap Tuhan. Haleluya, melalui pendengaran kami. Haleluya, kami mau simpan dalam hati kami. Haleluya, satu hal yang sangat penting, kalau kami ini sudah diselamatkan, maka otomatis kehidupan kami harus taat akan firman Allah, mentaati apa yang menjadi seluruh kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Haleluya, untuk boleh kami genapi dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus akan menopang kami, menolong kami, mengingatkan kami, menginsafkan kami, menyadarkan kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman Allah dan terus bertumbuh sampai pada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sucikan, kuduskan kehidupan kami untuk Engkau layakkan Tuhan, boleh menerima perjamuan kudus menjadi berkat untuk pertumbuhan iman percaya kami. Kami boleh semakin dekat kepada Engkau. Kami boleh senantiasa setiap hari ingat firman-Mu, ingat kasih-Mu, ingat korban-Mu. Haleluya. Dan terus pikul salib menyangkal diri, mengiring Engkau sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sucikan hamba-Mu yang sebentar akan membagikan perjamuan kudus ini. Haleluya. Sehingga boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dan kami yang akan menerima perjamuan kudus, memakan dan minum hal perjamuan kudus ini Tuhan, Engkau ampuni dosa-dosa kami, kekurangan, kelemahan, kebodohan kami, basuh dalam darah-Mu yang kudus, sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat, bukan menjadi kutuk dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Nanti saya mohon Pak Adi bagikan. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sebelum kita bangkit berdiri untuk makan tubuh dan darah Kristus, haleluya, mari kita mau berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mungkin ada salah, dosa, masih ada kekurangan-kekurangan, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan lagi, kemampuan lagi, menambahi iman percaya kita lagi. Haleluya. Melalui firman yang kita baca, yang kita dengar. Haleluya. Sehingga kita boleh bertumbuh sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sucikan kami umat-Mu, kuduskan kami umat-Mu Tuhan, oleh firman yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dosa-dosa kami, kesalahan kami, basuh dalam darah-Mu yang kudus Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Penuhi kami tiap hari, tiap saat, tiap waktu dengan Roh Kudus dan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin boleh berkata-kata dengan baik dan benar, boleh berbuat baik dan benar sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku, kita akan berdiri bersama-sama. Kita angkat roti di tangan kanan kita dengarkan firman Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau sampai saat ini Tuhan beri kesempatan untuk boleh beribadah, bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Ini adalah anugerah, kasih karunia yang lebih besar lagi yang sudah Kau berikan pada kami. Biarlah Engkau melanjutkan kasih setiamu lebih lagi bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih di Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah kami semua terus ingat akan korban Kristus yang sudah menebus dosa kami, yang sudah memberikan anugerah keselamatan. Haleluya. Kami tetap taat dan setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan untuk Allah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan segala korban-korban, persembahan-persembahan yang dipersembahkan untuk Tuhan, sebab kami tahu, kami menyadari segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu atas kami melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya kita katakan sama-sama. Amin.